Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu dan bapak hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah menjadi di antara orang-orang yang dipertahankan oleh Allah untuk tetap berada di penghujung Ramadan ini. Tentu ini sebuah kehormatan bagi kita semua, karena tidak sembarang orang itu bisa menyelesaikan apalagi menyempurnakan pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Karena pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang cukup berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu insyaallah dan mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua, ketika ibadah-ibadah Ramadan itu adalah ibadah-ibadah yang berat dan akan menjadi ringan dan bisa dipikul dengan baik itu oleh orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang cukup. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang terus berupaya membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghujung bulan Ramadan ini di 10 terakhir, kalau bagi kita yang memulai saum Ramadannya dari hari Senin, sekarang berarti malam 25 ya. Dan bagi kita yang memulainya dari hari Selasa, berarti ini malam yang ke-24. Berarti kita sudah ada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Dan yang perlu kita ketahui, atau bahkan mungkin sudah maklum para jamaah sekalian, bahwa dalam putaran 1 tahun itu kan ada 20 hari terbaik ya. Yang pertama yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi di akhir bulan 9 itu bulan Ramadan, dan di awal bulan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka 10 akhir Ramadan tentu yang terbaik, karena di dalamnya salah satu di antara 10 hari akhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang nilainya ketika kita beribadah di dalamnya, maka nilai ibadah yang dilaksanakan itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 80 sekian tahun. Artinya ibadah di malam itu lebih baik nilainya daripada ibadah seumur hidup kita. Jadi Masya Allah, inilah mungkin di antara alasan kenapa kita harus meningkatkan ibadah-ibadah kita di 10 hari Ramadan ini. Dan tentu ini juga menjadi satu hal yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana adanya syariat i'tikaf. Sesungguhnya ya ideal itu adalah ketika kita berada di masjid selama 24 jam, mengisi aktivitas berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin bagi sebagian kita belum mampu untuk melakukan itu karena ada berbagai macam tuntutan. Insyaallah ada sebuah ungkapan dari seorang ulama itu bahwa ketika di malam harinya kita beribadah
di masjid dengan berbagai macam aktivitas ibadah, kemudian di siang harinya kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kita, itu disebut sebagai orang yang qad jama'a baina khairain, adalah orang yang telah mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan di siang harinya adalah memenuhi kewajiban mencari nafkah, kemudian kebaikan di malam harinya adalah mengisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Karena sesungguhnya mencari nafkah juga adalah merupakan kebaikan. Sebagaimana perkataan seorang salaf, beliau mengatakan bahwa kematian yang paling aku cintai setelah kematian di medan jihad itu adalah kematianku di sisi untaku, di pinggir untaku ketika aku sedang mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Para jamaah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa 10 hari terakhir ini memang menjadi hari-hari yang paling menentukan dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ibarat sebuah audisi ini ya 10 terakhir ini panggung besarnya. Tentu setiap panggung besar itu akan menampilkan hanya sedikit peserta saja. Orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dipilih, yang memiliki kualifikasi yang terbaik di antara seluruh orang-orang yang pernah ikut perjalanan audisi itu sejak awal. Maka kembali kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di hari pertama nggak segini Pak ya, yang sholat berjamaah ikut sholat taraweh di masjid ini, rata-rata masjid penuh gitu. Tetapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu terus berkurang, dan ini adalah sebuah proses di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hamba terbaiknya untuk terus bertahan dan menyempurnakan ibadah Ramadan ini sampai akhir. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita di malam hari ini adalah bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Saya ambilkan dari sebuah risalah ya, yang diterbitkan oleh Mimbar Dakwah Indonesia. Di situ disebutkan bahwa Ramadan adalah sebagai bulan tarbiyah, di mana seluruh dimensi diri kita, kehidupan kita itu ditarbiyah melalui ibadah Ramadan ini. Saya temukan di sini, saya bacakan ada 5 poin. Insya Allah satu poinnya pembahasannya 1 jam Pak. Jadi insya Allah kuliah kita ini 5 jam. Kalau kuat ya dengar. Mungkin tidak semuanya, insya Allah 1 poin saja yang ingin saya sampaikan. Para jamaah yang saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan dan perintahkan, itu tujuan besarnya adalah untuk membangun manusia itu sendiri agar menjadi manusia yang lebih berkualitas. Jadi ibadah itu adalah satu sistem yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk memanusiakan manusia, untuk mengangkat manusia kepada derajat yang lebih mulia, baik di hadapan manusia itu sendiri maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, karena dialah zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan generasi manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar dengan dilaksanakannya ibadah itu kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi sejatinya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan itu diantara tujuan pentingnya adalah untuk membangun manusia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka teristimewa ibadah saum yang disyariatkan bagi kita semua, diwajibkan pada bulan Ramadan ini, saum yang hukumnya wajib gitu. Karena selain hukumnya wajib, selain saum Ramadan juga ada saum-saum yang lain. Maka yang wajib itu hanya satu, yaitu saum Ramadan.
Sebagaimana jawaban Nabi SAW kepada seorang A'rabi yang bertanya kepada Nabi SAW, ma faradallahu alayya minas siyam, maka kata Nabi SAW, siyam sahru Ramadan. Kemudian Arab Badui itu bertanya kembali kepada Nabi SAW, hal alayya ghairuh, wahai Nabi, apakah ada saum lain yang diwajibkan kepada kami? Maka kemudian kata Nabi SAW, tidak ada. La illa an tatawwa'a, kecuali engkau hendak melaksanakan saum-saum sunnah. Saum Ramadan teristimewa oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai pembuka rangkaian ayat-ayat tentang saum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka di antara hikmah besar ibadah Ramadan atau terkhusus saum Ramadan itu ada dua. Yang pertama, pengampunan dosa. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Kemudian tujuan atau hikmah terbesar yang kedua di balik ibadah Ramadan itu adalah meninggikan derajat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang ingin mengangkat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat hamba tersebut kepada derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya saum itu bukan tujuan. Ibadah itu sendiri bukan tujuan. Saum itu bukan tujuan, apalagi sekedar haus dan laparnya. Tetapi bagaimana kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjalani ibadah Ramadan ini adalah menjalani sebuah proses tarbiyah, pembinaan diri untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ditempa dengan berbagai macam ibadah yang kita laksanakan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam rangkaian ayat-ayat saum itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling tidak ada 4 target. Yang pertama adalah supaya menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian yang kedua agar menjadi hamba yang lebih berilmu, upgrading ilmu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian target yang ketiga agar menjadi abdan syakura, la'allakum tashkurun. Kemudian yang keempat agar menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidup di atas garis petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allahum yarshudun. Maka itulah para jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sekedar saum, bukan sekedar salat, bukan sekedar zikir ataupun tilawah, tetapi bagaimana semua variabel ibadah itu dijadikan sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan diri kita menjadi memiliki kualitas yang lebih baik dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam sebuah risalah tadi yang diterbitkan oleh MD, ibadah disebutkan di situ ada 5. Yang pertama, ibadah Ramadan adalah sebagai ibadah yang di dalamnya adalah sebuah proses tarbiyah, yaitu tarbiyah ruhaniyah. Jadi yang pertama yang ingin Allah Subhanahu wa taala bangun atas diri kita adalah membangun jiwa, membangun mental, membangun spiritual. Ini adalah perkara yang paling penting untuk kita miliki para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya semua ibadah memang seperti itu. Semua ibadah seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ini kurikulum Allah kan, Pak? Ini adalah kurikulum Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan atau mendongkrak kualitas seorang manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an dari sisi tartib nuzul, Pak, dari sisi urutan turunnya, maka ada surat yang awal-awal turun, yaitu surat Al-Muzammil. Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, baru Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala
menurunkan surat Al-Muzammil di awal-awal dakwah kepada Nabi dan para sahabat, itu salah satu tujuan besarnya adalah untuk melakukan pembekalan kepada Nabi dan para sahabat. Disebutkan dalam surat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, wahai hamba yang berselimut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil laila, bangunlah engkau di malam hari, yaitu bangun untuk beribadah tentunya, bangun untuk sholat. Jadi sejak awal kenabian, sejak awal syariat, itu sholat itu sudah ada. Jadi salah kaprah kalau orang menyebut bahwa sholat itu baru ada periode Madinah. Sesungguhnya di awal-awal fase Makkah, itu sholat itu sudah disyariatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholat yang pertama kali diwajibkan atas Nabi dan kaum muslimin itu adalah qiyamul lail, adalah sholat tahajud di malam hari atau di penghujung malam. Qumil laila, meskipun Al-Fatihahnya belum turun, Pak, karena Al-Fatihah itu baru turun di urutan kelima. Qumil laila illa qalila, bangunlah engkau, itu untuk melaksanakan sholat di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, setengahnya, awin kusminhu, atau kurang dari setengahnya, qalilan, sedikit, au zid alaihi, atau lebih daripada setengah malam itu. Jadi bisa sebelum pertengahan malam, bisa pertengahan malam, atau melewati pertengahan malam. Au zid alaihi, atau tambahlah sedikit. Warattilil Qur'ana, dan bacalah Al-Qur'an tartilan, dengan tartil, sebagaimana kaidah-kaidah bacaan Al-Qur'an. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sanulki, akan membebani, akan memberikan kepadamu satu tugas, kaulan, satu perintah atau perintah-perintah, tugas-tugas saqilan yang sangat berat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, bahkan bukan hanya Nabi, karena nanti di penghujung surat Al-Muzammil itu juga para sahabat ikut dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama-sama sholat malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang-orang yang bersama denganmu, yaitu para sahabat. Jadi Nabi dan para sahabat itu diperintahkan untuk bangun di malam hari, di pertengahan atau kurang atau sedikit setiap malam untuk melakukan sholat malam, untuk membaca Al-Quran. Itu salah satunya adalah sebagai pembekalan atas mereka, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk menghadapi tugas dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sanulki alaika qaulan saqila. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus malam hari? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena sesungguhnya bacaan ibadah yang dilakukan di malam hari itu lebih kuat untuk kemudian menyentuh kepada hati dan lebih berkesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang tertidur, di saat orang-orang terlelap, di saat orang-orang lalai, kemudian dia beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih kuat dan lebih berkesan bagi hatinya. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah di antara fungsi besarnya untuk membangun jiwa, untuk membangun kepribadian, agar menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya sebagai ibadah yang paling berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seluruh ibadah Bani Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali saum, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menyadari bahwa saum pun itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Bagaimana kesehatan tubuh kita, bagaimana kedisiplinan. Sesungguhnya semua manfaat ibadah saum itu kembali kepada kita semua. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut ibadah saum itu sebagai ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan li, ibadah ini untukku, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Karena sesungguhnya ibadah saum ini merupakan satu-satunya ibadah yang tidak memiliki atribut apapun. Salat bisa kita lihat bagaimana gerakannya,
Ketika membaca Al-Quran kita dengar suaranya. Ketika bersedekah kita lihat bagaimana memberinya. Tetapi ibadah saum adalah ibadah yang tidak ada bagian sedikit pun untuk dilihat oleh manusia, karena tidak ada atributnya. Ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Dia dan Allah yang mengetahuinya. Maka dengan ini kita bisa fahami bahwa sungguhnya ibadah saum adalah ibadah yang paling spesial. Bagaimana mengajak seorang hamba untuk betul-betul membangun konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempedulikan manusia. Karena ada saat-saatnya sebagai manusia kita harus meninggalkan sesama kita agar kita bisa lebih mendekat dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah qiyamul lail tadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah saum pun kurang lebih seperti itu. Adalah sebuah ibadah yang sesungguhnya kita tidak memperhitungkan sama sekali penilaian manusia, tetapi hanya semata-mata kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan inilah sebuah kalimat yang pernah saya dengar dari guru saya ketika beliau menjelaskan bahwa bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kalimat perintah saum itu yang hukumnya wajib, tidak dengan kata faradha, tidak dengan kata wajib atau tidak dengan kata-kata yang lain, tetapi diksi yang dipilih itu adalah kalimat kataba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan. Kataba yaktubu itu asal katanya menulis. Yang namanya menulis itu menyambung satu huruf demi satu huruf, akhirnya menjadi sebuah kata atau kalimat yang sempurna. Maka sesungguhnya di antara hal yang mungkin bisa ditangkap oleh seorang alim yang merenungi kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat kataba, yaitu untuk menyambung agar manusia, agar seorang hamba bisa betul-betul menyambungkan, mengkonekkan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melepaskan dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu luar biasa ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah saum, yaitu ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada ibadah yang lebih rahasia daripada ibadah saum yang kita laksanakan. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali satu poin saja dari beberapa macam tarbiyah yang diinginkan oleh syariat di balik ibadah Ramadan, yaitu ibadah Ramadan adalah sebuah ibadah di mana setiap kita melalui sebuah proses pembinaan untuk mental, spiritual, dan agar terbentuk yang namanya kuwatur ruh, yaitu kekuatan jiwa kita, agar kita betul-betul menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memiliki hati yang begitu kuat ketika menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Apalagi seorang aktivis, apalagi seorang dai, apalagi seorang pejuang, dia akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan di dalam aktivitas ibadah perjuangannya. Maka hal ini sangat lebih dibutuhkan, yaitu kekuatan jiwa, sebagaimana telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentarbiyah dan membangun Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat istimewa, yang begitu memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bisa kita lihat dan kita baca di dalam sejarah bagaimana dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Itu bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan jumlah, tetapi betul-betul kekuatan ruh, karena betul-betul kekuatan keeratan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan mereka begitu mudah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hal-hal besar dalam kehidupan mereka. Para jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi bekal tambahan buat kita semua, bahwa sesungguhnya sholat kita bukan asal sholat, saum kita bukan asal saum, tetapi lebih dari itu. Sesungguhnya kita sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan ini sampai selesai sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.